Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam pidato kali ini saya Siti Sarah dari kelas MJ22P akan menyampaikan tentang manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentang Rasulullah sebagai tauladan. Sebagai umat muslim, dalam melakukan segala kegiatan, tokoh pedoman kita adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Suri tauladan Rasulullah Muhammad SAW pun dapat kita terapkan di ilmu manajemen. Seperti diketahui bahwa ilmu manajemen sangat penting dalam kehidupan, karena manajemen adalah suatu proses tertentu untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Namun, pengertian manajemen kebanyakan kita pelajari selama ini merupakan referensi dari dunia barat yang cenderung tidak sesuai konsep Islam yang telah dipraktekkan Rasulullah. Adapun kecenderungan ilmu manajemen dalam perspektif barat yaitu cenderung menjadikan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan, menganggap tenaga kerja sebagai faktor produksi tanpa memperhatikan kebutuhan agama, menjadikan manusia sebagai sosok yang semakin terasing dalam kehidupan sosial. Merujuk kepada konsep manajemen Rasulullah, sejatinya telah diterapkan pada masanya Rasulullah telah sangat baik dalam mengelola transaksi dan hubungan bisnis. Dalam buku Muhammad is Trader, karya Prof. Aflazul Rahman, disebutkan bahwa Rasulullah adalah seorang pembisnis yang jujur dan adil. Ia tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh. Selain itu, ia juga selalu menjaga janjinya dan menyerahkan barang yang dipesan tepat pada waktunya. Tanggung jawab dan integritas sebagai pembisnis pun dimiliki Rasulullah. Yang kedua, konsep manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Konsep manajemen Rasulullah tidak hanya berorientasi pada ekonomi, namun juga non-ekonomi. Orientasi non-ekonomi lebih menekankan kepada keberadaan manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Selain itu, menguasai maqasid syariah dalam manajemen bisnis merupakan salah satu unsur penting. Hal ini untuk menyelesaikan problematika yang muncul sepanjang zaman. Maqasid syariah adalah inti terpenting karena di dalamnya mengandung keseluruhan saripati dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sunnah. Secara umum, Rasulullah menerapkan konsep manajemen dalam segala bidang, antara lain konsep berdagang. Dalam berdagang, Rasulullah senantiasa jujur, transparansi, dan menjelaskan spesifikasi barang dagangan secara jelas. Kejujuran tersebut mendorong pelanggan atau pembeli merasa puas. Dari itulah muncul konsep kepuasan pelanggan atau bisa disebut customer
satisfaction seperti yang dikenal saat ini. Yang kedua, konsep politik. Musyawarah dan kemitraan merupakan penerapan manajemen Rasulullah dalam urusan politik. Yang ketiga, konsep manajemen institusi dan atau organisasi. Dalam berorganisasi, penempatan para manajer atau karyawan harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Konsep right man on the right place merupakan konsep manajemen mendasar dari Rasulullah. Konsep kemasyarakatan yang terakhir. Harmonisasi hidup dan keadilan merupakan konsep yang harus ada dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai konsep manajemen Rasulullah di atas semuanya merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara rapi, tertib, teratur, dan proses-prosesnya dilalui sesuai prosedur yang disyariatkan Islam. Itu yang terpenting. Hal ini seperti tertulis di sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan. Itqan itu tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kita kalau dalam mengerjakan sesuatu, kita harus tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Harus menyelesaikan setiap dalam mengerjakan tugas, kita harus menyelesaikannya. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, kepemimpinan Rasulullah. Kepemimpinan atau leadership adalah aspek esensial dalam manajemen. Pernyataan ini seperti disebutkan Hisam Al-Thalib 1981 dalam bukunya yang berjudul Training Guide for Islamic Workers. Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa potensi pemimpin muslim untuk mengelola pengetahuan dan kebebasan serta dakwah adalah sangat besar dan dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Perubahan akan terjadi apabila pemimpin muslim mengkomunikasikannya secara efektif dan tepat sasaran. Jadi pemimpin itu sangat berpengaruh penting dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan. Itu pemimpin menentukan bagaimana ke bawahnya. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah. Secara psikologis merupakan kontrak antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrak itu harus dikuatkan dengan karakter moral Islam yang kuat. Moral dalam kepemimpinan Islam meliputi 4 aspek, yaitu aspek Islam, iman, takwa, dan ihsan. Diterapkan sepenuhnya oleh Rasulullah. Secara singkat, beberapa sifat karakteristik kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupannya, yaitu memprioritaskan fungsi daripada hal lainnya, mengutamakan segi kebermanfaatannya, mendahulukan hal-hal yang mendesak, mementingkan orang lain di atas kepentingan pribadi, memilih jalan yang mudah untuk umatnya, mendahulukan tujuan akhirat daripada kepentingan duniawi. Poin terpenting, mendahulukan tujuan akhirat daripada kepentingan duniawi. Karena kita hidup, jika tujuan kita itu dunia, maka akhirat bisa tertinggal. Tapi jika kita mempunyai tujuan hidup itu akhirat, maka dunia menyertai. Itu poin terpenting. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akan saya tutup dengan beberapa doa, dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walijami'i muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbi izzati amma yasifuna wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.